Eh, apa namanya murid SMA 3 ada nggak sih yang support gitu? Ada lah. Ada ya? Ada. Ada yang support ya? Teman-teman aku dari Teman-teman SMA 3. ada ya dari SMA 3. Iya. Terus ada juga dari SMA 3. Iya, itulah ya. Cewek dan cowok ya pastinya ya. Cewek dan cowok. Posisi Ya nggak usah. Limanya nggak usah ya. Itu udah tahu semua. Udah tahu semua. Itu sudah approve se-Indonesia. Oh itu ya 5 starter dari Nazneen. Iya, itu dari kelas 12 semua. Dari kelas 12 semua. Karena aku milih. Halo teman-teman. Ini adalah episode pertama podcast Ciwasra Huber bareng 3 Point Jersey. Dan kita lagi collab sama Sekolah SMA SMP Global Prestasi School Bandung. Oke. Dan bintang tamu yang pertama, kita kedatangan pemain dari SMA GPS. Please welcome Nazneen Safara. Let's go. Halo. Waduh, ini episode pertama ya. Nazneen gimana kabarnya? Sehat? Baik. Sekarang umur berapa? Aku sekarang umur 16, baru ini. Kelahiran 2010. Oke, 16 ya. Kelas 10. Iya. Berarti kesibukan sekarang selain basket apa aja? Mungkin kejar akademik. Akademik. Oke. Terus juga harus balance sama Siap. speed ice skating sih. Oh, speed ice skating. Itu berarti sampai sekarang fokus 2 olahraga. Iya. Per minggu selama seminggu berarti 2 olahraga? Enggak juga. Enggak sih. Enggak sih, kadang-kadang ya. Cuman sekarang lebih fokus ke basket. Oke. Cuman nanti mungkin bakal fokusin juga ke speed ice skating lagi. Karena mungkin sekarang lagi vakum atau nggak ada event atau gimana? Baru ada event April. Oke. Buat yang belum tahu, Nazneen ini adalah atlet basket plus atlet speed ice skating ya. Dan dua-duanya bukan yang mediocre, tapi dua-duanya udah sampai apa ya disebutnya ya? Levelnya udah sampai ke kota Udah. atau ke jurnas juga udah? Udah. Dua-duanya? Udah. Gokil. Ini nih. Antar Nazneen? negara juga udah loh. Apa? Antar negara. Siap. Di mana tuh kalau boleh tahu? Itu ice skating. Hah? Itu ice skating. Iya. Oke. Nazneen, kalau aku boleh tahu, Nazneen tuh mulai basket dari kapan sih? Aku tuh sebenarnya udah mulai basket dari umur 8 tahun. Cuman aku stop dulu karena mau fokus sepatu roda. Ada sepatu roda. Sepatu roda juga. Iya. Tapi sampai sekarang sepatu roda masih? Enggak. Masih biar tetap ada fisik speed ice skating. Jadi mirip-mirip. Berarti sepatu roda sama itu mirip kayak X3 5on5 ya kalau basket ya. Tadi apa pertanyaannya? Mulai basket umur 8. Ice skating juga 8. Kalau ice skating kan awalnya tuh diajakin karena aku atlet sepatu roda kan dulu. Dari umur 5,5 tahun aku coba. SD di mana sih? Aku SD di ada deh. Kayak gak tahu deh. Di Melbourne. Bukan. Edu Global. Edu Global. Iya, SD Edu Global. Nggak tahu. Oke, SMP-nya SMP 2. Iya. Oke, sekarang SMA-nya GPS. Jadi, nih, apa gimana? Jadi ini mulai basket laginya tuh di SMP baru Oh, mulai. 8 terus berhenti, SMP lanjut lagi. Iya. Masuk SMP berarti jalur akademik. Iya. Enggak. Jalur Japres. prestasi. Ice skate. Prestasinya sepatu roda. Oh, sepatu roda. Di SMP baru lanjut lagi basket. Karena kan ice skatingnya baru mulai tuh 2 tahun yang lalu, 2024 baru. Kenapa milih basket? Karena kan udah ice skating, kenapa harus basket? Ya kepo. Mungkin lebih ke hobi. Awalnya dari hobi kan. Oke, memang suka ya. Serius aja di sini di Global Prestasi. Di SMP 2 juga udah udah fokus basket dan ice skate dua-duanya. Dan so far prestasi basket Nazneen tuh udah sampai mana aja sih? Kalau boleh tahu. Terakhir tuh yang di SMP 2 waktu itu aku dapet top block. Top block. Itu pas di Doang. Last Battle. Oke. Terus kalau prestasi di Global Prestasi School ini
Yang baru-baru ini replay Oh, yang juara kemarin. 1, iya. Karena Seru. memang baru 1 semester ya sama apa? Iya, Sama yang runner up Oke, juga. siap. Tepuk tangan dulu dong semuanya nonton. Oke, kita lanjut. Nah, ini aku pengen tahu kebiasaan Nasdin sebelum latihan. Sorry, Nasdin sekarang basket seminggu latihan berapa kali sih? Aku 6 bisa dibilang. 6 di GPS Kalau di GPS atau 5. digabung? Digabung 6 sama klub. Oke, 6 ya. Libur hari apa? Aku libur hari Minggu doang. Astagfirullah, seminggu 6 kali. Ice skate-nya berarti lagi nggak ada ya? Seminggu 6 kali. Bosen nggak? Enggak, Seru. justru seru ya? Iya. Di sini seru dimarah-marahin? Oh, nggak dimarahin, enggak ya? Dikasih tahu. Dikasih tahu ya. Karena memang lanjut. Oke, cara Nasdin balik ke pertanyaan tadi kan kebiasaan. Tadi kan latihan seminggu 6 kali. Yang aku sekarang kepo, Nasdin kalau sebelum latihan ritual atau kebiasaannya tuh ngapain aja sih? Kalau aku tuh biasanya ini nggak pegang HP 30 menit sebelum latihan. Oke. Atau Biar apa tuh? Hah? Biar apa nggak pegang HP? Biar apa ya? Kan biasanya pemain tuh denger musik biar moodnya naik. Nah, kalau aku Nggak enggak, ya? aku tuh udah harus ke dunia nyata. Asik. Apakah Jadi itu yang diajarkan oleh orang tuamu? Tidak juga. Itu kebiasaan aku Oh, aja sih. memang kebiasaan kamu aja ya. Karena memang udah nyamannya gitu. Terus kalau sebelum tanding itu biasanya 1 jam sebelum sih. Oke, jadi fokus login ke asik. Kalau ritual sebelum tanding ada ritual khusus nggak? Kayang apa? Mungkin berdoa. Berdoa Iya, pastinya ya. pasti berdoa. Terus biasanya salam dulu ke mama papa sebelum tanding. Oke, itu ya. Oke, lanjut ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kan Nasnin masuk SMA GPS katanya via lagi. Katanya lewat jalur prestasi. Aku pengen tahu nih. Siapa tahu juga ini bisa jadi tips buat orang lain. Tes di GPS dari mulai seleksinya tuh susah apa enggak? Menurut aku kita nggak tahu susah atau enggaknya, soalnya itu dari perspektif orang-orang Oke. kan beda ya. Cuma Terus sertifikat tapi tetap masuk gitu ya. masuk. Berapa Jadi, banyak sertifikat atau cuma satu yang terbaik atau gimana? ambil yang terbaik sih. Oke. Menurut aku ambil yang terbaik terus semua. Terus Terus tesnya gimana? awalnya tuh kita disuruh daftar. Daftar iya Iya. dong. Iya Ya terus dong. terus Nah, habis daftar itu kita ada tes akademik. akademik dulu. Iya, ada tes akademik, terus ada interview di depan kepala sekolah. Oh, kepala sekolah langsung ya? Iya, habis itu langsung ke tes fisik. Tes fisik enggak? Iya. Ini tes akademik itu langsung semuanya atau tes akademik nggak lulus? Udah nggak lulus? Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu ya? Oh, jadi akademik lulus dulu, Iya. baru tes fisik di lapang dengan coach pastinya ya? Iya dong. Oke. Dengan coach, terus juga pokoknya dites gitu, endurance. Oke, terus endurance. kayak speed, Ini apa namanya? skill. Apa yang lari tut? Enggak sih, enggak ada bip test. Oh, bip test nggak ada. Terus abis itu kalau udah tes fisik ditunggu tunggu jawaban dulu. Nanti kalau misalkan disuruh tes psikotes. Itu tahap ketiga berarti ya? Keempat psikotes. Psikotes keempat ya? Habis itu langsung MOU. Itu tuh Psikotes dulu harus lulus, ya, baru MOU. Itu MOU. MOU-nya kerjasama berarti ya? Iya kerjasama kan MOU-nya? Iya sih. Iya kan? Itu tuh kayak komitmennya gitu. Oke. Nah ini komitmen pasti kan kalau ada beasiswa pasti harus ada kewajiban, iya nggak sih? Iya. Di sini ada kewajiban kalau ada beasiswa ada ada dong. Ada dong. Nah coba spill kewajiban kalau udah dapat beasiswa tuh apa aja sih? Kewajibannya itu ada 2, ada di basket atau di antara di basket sama di akademik. Jadi akademiknya tuh harus maju, harus seimbang sama basket. Oke, nilainya juga berarti nggak boleh merah gitu ya? Nggak boleh dong. harus ini ya, seimbang ya? Iya, seimbang. Basketnya gimana? Apa kewajibannya? Harus ngapain kek? Harus juara apa kek?
Itu tuh kan kita udah komitmen ya, udah pasti kita harus latihan, latihan nggak boleh bolong-bolong. Oh ya? Bolos ya. Kalau bolong? Harus ada perizinan. Perizinannya juga harus minimal H-1. H-1 latihan udah harus izin. Gak bisa gitu ya H-30 izin ada acara keluarga? Enggak dong. Gak bisa ya? Gak boleh ya? Gak boleh. Oke. Kalau misalkan kejadian ada kayak gitu, gimana? Dimarahin pastinya. Dimarahin? Dicabut gak sih beasiswanya? Enggak dong, gak Oh bisa. enggak. Siapa tahu kan misalkan bolos beban anak ini udah nggak bisa gitu ya? Dicabut tuh kalau misalkan ada masalah kayak yang banget. yang banget itu yang sampai DO apa segala macam. Iya gitu. Oke. Itu balancing ya, jadi harus ada kewajiban kalau misalkan beasiswa as a student athlete harus balance sama sekolah dan basket. Nggak boleh basket terus sekolahnya enggak. Iya. Itu. Nih setelah kamu keterima ya, itu berapa tes tadi? 5 tes ya? 4 ya? Iya 4, 5. 4, 5 tes. Kalau udah keterima, terus nanti ada kewajiban. Pelatih tuh ngelihat apa sih dari pemainnya? Menurut kamu deh? Menurut Nasin? Aku pastinya dari skill individu dulu. Individu dulu ya? Habis itu cara kita main di lapangnya. Kayak basketball gitu ya? Iya. Dikasih pattern nggak pas waktu awal-awal? Enggak sih, Oh, kita enggak ya? kayak main fun game aja. Fun game. Lalu pelatihnya sambil lihat gitu ya? Iya. Oke. Tadi tuh aku lupa. Hal yang paling coach concern, udah lihat, udah. Setelah keterima udah. Terus, nah kalau pelatih itu kan pasti scouting pemain ya yang dari SMP. Iya. Itu ada nggak sih pemain yang diundang untuk daftar ke sini atau memang pure pemainnya yang daftar? Enggak sih, ada yang di-invite juga. Di-invite juga ada ya? Dari GPS-nya langsung. Oh, dari SMP GPS. Ya, Oke. biasanya tuh dari coach-nya yang lihat cara tanding pas lagi main gitu. Oke. Lagi tanding. Terus dikasih tahu lah coach-nya ke sekolah sini. Bisa nih pemain Terus masuk. di-invite langsung. Kalau dari sekolah lain itu jarang ya, nggak ada ya atau nggak ada? Ada sih. Ada juga ya, cuma nggak tahu juga ya. Iya, nggak tahu. Jadi bisa via diundang atau memang orang yang pengennya daftar langsung. Oke, itu tuh tips buat yang mau masuk sini ya. Oke, aku lanjut pertanyaan berikutnya. Guru-guru di sini gimana sih? Apakah mereka terutama untuk turnamen basket ya? Karena kalau di sekolah lain ya, setahu aku ada sekolah yang susah banget buat ngasih izin keluar, terus juga dispen itu segala macam. Di sini gimana sih? Nah, kalau di sini tuh semua guru pastinya udah tahu dong tentang beasiswa Oke, dan student athlete betul, ini. iya betul benar. Jadi sebenarnya kita tuh disuruh bikin kayak surat gitu, ada suratnya sendiri. Itu tuh namanya student pass. Itu tuh surat itu tuh buat kita antara keluar sekolah atau keluar kelas itu tuh harus ada izinnya. Itu berlaku untuk semua siswa atau yang beasiswa doang? Semua siswa. Oke, semua siswa. Habis itu udah di surat izin itu harus ada tanda tangan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Baru kalau udah dibolehin baru boleh keluar. Nah, si surat dispennya itu dikasih ke satpam. Jadi satpamnya tahu. Oke. Kalau misalkan jadwal tanding jam 7 malam, terus jam 8 pagi udah keluar boleh? Enggak boleh. Pasti ya. Kelihatan. Karena gurunya juga pasti udah tahu. Karena manajernya juga guru. Jadi kelihatan jadwal tandingnya ya. Nggak bisa diakalin gitu ya. Oke. Oke, tadi sampai mana? Sampai situ. Sampai situ. Guru ngasih izin, udah tahu ya. Yang penting guru tahu, muridnya langsung dikasih keluar. Iya. Gitu. Nah, yang aku pengen tanya lagi, kalau misalkan ada student athlete yang beasiswa dan ada yang reguler, yang student athlete gini biasanya suka ada privilege nggak sih? Sebenarnya sama aja ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya, cuman kita tuh ada monitoring sheet sendiri. Jadi untuk biar yang tuh, beasiswa? Iya, biar nilainya tuh tetap kejaga gitu. Oke. Iya. Karena memang yang beasiswa tuh biasanya suka keluar ya? Sering keluar ya? Terus juga kita dikasih online class gitu semuanya ya. Semua siswa dikasih online class kalau misalkan nggak masuk sekolah. Karena kalau ada apapun.
kepentingan. Kepentingan, bukan hanya sakit atau apa ya? Iya. Oke. Nah, ini menurut Nazneen kan sudah masuk SMA GPS. Kira-kira ada nggak sih tips buat anak sekolah lain lah yang pengen masuk GPS? Nah, tipsnya tuh udah harus siapin dari sekarang sih menurut aku ya. Karena apa yang disiapin tuh? Yang disiapin itu ada akademiknya pasti. Akademik. Terus mental sama fisik sih. Oh, skill ya. Iya. Basketnya. Lalu? Terus mental kayak butuh banget sih. Di sini harus ini nggak sih? Inggrisnya harus fluid gitu sih? Di sini kan nanti harus diajarin juga. Cuman nanti kalau yang di awal dites juga di tes Inggrisnya. Tapi jadi kalau misalkan di awal belum fasih gitu tetap nanti diajarin juga. Iya, pasti diajarin di sini. Kan ini sekolah. Iya, siap. Oke. Sorry guys, aku masih pertama jadi bingung mau ngapain lagi. Aman. Nah, masih ngomongin soal SMA GPS karena kan Nazneen di sekolah di sini. Coba bisa disampaikan nggak kira-kira yang spesial dari SMA GPS itu apa sih selain basketnya ya? Spesialnya itu ya, di sini tuh bukan cuman buat ijazah doang. Di sini tuh ada banyak program-program. Siap. Kayak di kelas 10 itu ada kita nanti ke Wonosobo. Iya. Ngapain? Ke Wonosobo tuh ada program. Iya. Bukan ini kan biasanya kan ini studi tour gitu kan? Iya, study tour kita tuh ke sana. Oke. Jadi kayak kan sama dong dengan sekolah lain. Ya, apa yang beda? Katanya ada nimbang bayi, terus kita ada kayak nginep di rumah orang. Iya. Iya, beda. Bukan di hotel gitu ya? Enggak dong. Di rumah orang gitu. Iya, jadi kita benar-benar ngerasain jadi keluarga di sana. Siap. Oh, itu yang beda ya? Terus di kelas 10-nya juga ada event. Eventnya itu TEDx. Oh, boleh. Event internasional ya. Oke, iya tahu ya. Terus kayak sekarang tuh ada di sekolah-sekolah. Nah, salah satunya itu di GPS. Nah, itu biasanya kan suka ada yang narasumber yang suka siapa yang nyampein? Nah, ada banyak. Ada internal, ada eksternal. Internalnya itu ada dari GPS Bandung, GPS Bekasi. Terus kalau misalnya itu murid atau guru? Oh, murid. Terus kalau dari luarnya itu ada banyak sih. Ada tokoh-tokoh gitu ya? Iya. Siap. Ada apa aja? Donald Trump nggak ada? Ada apa aja? Oh iya, ada Dira Sugandi. Siapa ya? Dira Sugandi tuh penyanyi Indonesia. Anaknya ada di sini tahu. Siapa? SMP Savana namanya. Terus ada banyak lah. Ada 4 atau 3. Itu ya. Tuh, programnya ada lagi? Sudah? Terus itu baru di kelas 10. Di kelas 11 ada drama production. Kita nanti kayak film. Drama-drama. Iya, kabaret. Oh, kabaret. Oke. Kabaret. Terus nanti di kelas 12 kita ada ujian. Ada ujian. Iya, pokoknya ujian gitu. Ada ujian Cambridge sama ujian ikut dari kurikulum Merdeka Indonesia. Nah, di sini kan Cambridge. Terus menyesuaikan kalau misalkan nanti di kelas 12 pengen ujian tuh gimana? Nah, kan kurikulumnya Merdeka. Kan kalau di Cambridge nyesuainya gimana? Ada AS level sama A level kan. Apa tuh? AS level tuh kayak apa ya? Apa lihat ke sana? Pokoknya Cambridge tuh ada ujian AS level sama A level. Ya mungkin itu karena internasional ini kan. Ini lebih ke kalau mau ke kurikulum Cambridge biasanya di UK. Iya. Nah, terus kalau mau kuliah di Indonesia juga bisa. Oh, itu yang mau keluar negeri maksudnya? Iya, overseas itu ikut gitu. PTLN. Ada PTN di sini juga. Terus di sini juga. Jadi bisa fokus buat keluar negeri? Iya. Sama buat tidak di negeri? Iya, tapi kita harus ikutin dua-duanya. Nanti pas di akhirnya baru apa? Baru kelihatan. Milih mau milih ikut ujiannya. Oke. Terus apa lagi ya? Di sini udah ada eligible.
eligible untuk kuliah di Indonesia. Ini kan apa sih namanya, undangan gitu kan? Apa sih eligible? Aku lupa ya. SNBP kan, jalur undangan. Iya. Oh iya. Emang sebelumnya belum? Sebelumnya nggak ada. Baru kecil persentasinya. Sekarang udah 40% yang diundang. ITB banyak? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, belum ya. Angkatan pertama kan ini. Angkatan pertama itu yang belum lulus ya? Iya. Ini berarti Nazdin tuh masuk kelas 10 angkatan ke 3. Gokil. Dan sudah dari angkatan pertama tuh sudah ada beasiswa ya? Udah ya? Udah. Nah, aku pengen tahu beasiswa di sini tuh apakah 100% atau 50 atau masih ada uang apa segala macamnya? Nah, kalau boleh tahu. Itu tuh dari ada yang 100, terus ada yang 75, ada yang 50. Oh, ada yang 100 juga. Iya, yang 100% tuh berarti bayarnya cuman buku terus seragam. Itu dari basket juga bisa ya? Bisa. Terus habis itu ada 75 itu berarti bayarnya itu cuma 25% doang. Kalau 50 ya 50. Dan itu 175 50 tuh yang dari basket juga bisa dapat segitu. Maksudnya yang apa tuh, yang jalur beasiswa itu mereka tuh nanti kan dites. Oh, ini dapatnya 100, oh ini dapat 75, 50 gitu. Kayak gitu ya. Berdasarkan sertifikat prestasi atau gitu? Iya, dari tesnya aja, dari tes seleksinya, seleksi beasiswanya dapat berapa. Oh, jadi kelihatan hasilnya. Iya. Baru ini dapat beasiswa. Iya. Oke, menarik nih. Ini buat teman-teman, jadi Bang harus disiapin dari sekarang kalau mau masuk ini ya. Kalau boleh tahu prestasi sejauh ini GPS apa aja sih SMA-nya? Tadi udah ya? Iya udah. Kalau dari GPS-nya doang ya, GPS-nya doang itu dari angkatan pertama kalau nggak salah udah runner up 3x3. Kebetulan yang aku dengar sih tim putranya belum 5 on 5 ya sampai tahun ini ya? Iya. Belum ikut 5 on 5 ya? Iya, tuh. Oh, ini ada ya? Oh, siap, champion. Wah, championnya sampai 3 kali, cewek 2 kali. Ini runner up ya? Boleh. Mungkin ini baru 2025. Kayaknya tahun depan akan spesial ya buat DBS. Kita lihat nanti ya di DBL akan sejauh apa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita masuk ke sesi quiz. Boleh. Aku pengen tanya, kalau misalkan Nazdin jadi pelatih Global Prestasi School, siapa 5 pemain yang akan Nazdin pilih untuk menjadi starter? Point guardnya siapa? Point guardnya Zianka. Dari kelas 12. Oh, maksudnya Jojos jelek gitu. Lah. Oke, lanjut. Zianka saat. Bukannya syuting. Oh ya. Shooter gak sih? Oh, maker enggak? Bukan. Enggak. Posisi 2-nya siapa? Jojos. Oh, Jojos. Kirain Jojos aja. Enggak, lanjut. Kenapa Jojos dipilih? Karena Timnas, Popnas. Iya, bisa itu. Terus juga chemistry sama Ziankanya sih. Oh iya, Splash Sisters. Posisi SF 3? Kayaknya kebalik deh. Hah? Keduanya itu Mutiara. Ada Mutiara ya? Iya, ada. Itu tuh shooter. Tiara yang Popnas kemarin juga? Iya. Beda ya? Shooter kita pokoknya di sini. GPS. Nah, ketiga itu baru Jojos. Keempatnya itu ada tebak. Nazdin. Enggak dong. Nanti lah itu. 4. Kita ambil dari kelas 12 semua dulu. Aku tahu. Siapa? Namanya tuh adalah yang 3x3 Popnas. Iya kan? Eja. Maiza kan? Iya, Maiza. Iya, itu posisi 4 kan? Iya. Posisi 5. Ya nggak usah. Posisi 5 siapa? 5-nya nggak usah ya. Itu udah tahu semua. Siapa ya? Itu sudah approve se-Indonesia. Oh, itu ya 5 starter dari Nazdin. Iya, itu dari kelas 12 semua. Kira-kira sosok yang berpengaruh untuk karir Nazdin tuh siapa aja sih? Orang tua aku. Pastinya orang tua ya. Kenapa orang tua? Karena mereka yang tahu semuanya. Tahu aku, tahu prestasi aku, tahu kebutuhan aku. Betul. Selain itu?
Apa namanya, murid SMA 3 ada nggak sih yang support gitu? Ada lah. Ada. Ada yang support ya? Teman-teman aku Teman-teman dari SMA 3. ada dari SMA 3. Iya. Terus ada juga dari SMA 3. Iya, itulah ya. Cewek dan cowok ya pastinya ya. Cewek dan cowok. Nah, ini ngomongin pelatih. Gimana nih sosok Ci Eva di mata Nazanin? Pastinya mungkin baru 6 bulan tapi pasti kelihatan dong progresnya. Coaches tuh kan emang harus ambisius. Iya. Yeah. Nah, Ci Eva tuh salah satu coach yang menurut aku sangat ambisius dan sangat mengetahui detail gitu ya. Iya. Jadi terus juga sangat teliti dan baik sih. Baik ya. Kalau dari gaya ngelatihnya cocok Nazanin. Cocok sih. Awalnya kaget ya karena baru ketemu. Terus juga baru kenal. Sekarang udah kenal udah sih. Lebih jadi cair. Lebih enak. Lebih enak. Kebutuhan Ci Eva dan tim tuh apa sebenarnya? Nah, kalau menurut Nazanin dengan gayanya Ci Eva yang seperti mungkin tegas, kira-kira ada nggak sih pemain yang nggak cocok? Tipe pemain apa yang nggak cocok untuk dilatih Ci Eva? Menurut aku yang ini apa ya? Mungkin susah diatur. Susah diatur. Terus juga tengil. Iya, tengil, berlebihan. Iya. Itu yang kayaknya Ci Eva enggak deh. Jadi mungkin kalau buat pemain yang apa ya namanya? Nggak boleh banyak gaya juga di sini ya? Iya. Itu dikasih tahu. Lebih ke attitude, respect-nya. Respect, oke. Walaupun misalkan dapat N1, ngelihat. Enggak gitu. Gitu ya. Kan mau refleks. Lebih ke tahu waktu sih. Oh, tahu waktu. Tapi kalau misalkan udah dapat boleh sih. It's like apa ya? Kayak ini aja kan. Itu tuh kita tuh mengeluarkan emosinya kan. Mengeluarkan emosi terus biar lebih semangat lagi. Iya, betul. Iya. Dan bukan untuk tauting kan. Iya. Itu tuh lebih ke biar bikin semangat teman-teman tuh kembali lagi. Jadi fire-nya di kita lagi, betul. Apinya di kita lagi. Di momen apa kalau misalkan pemain tuh melakukan sesuatu yang aneh, terus Ci Eva tuh langsung sap. Itu tuh biasanya gak mau passing. Itu tuh bolhog. Gak mau passing, terus juga lebih ke ya sama tadi gak bisa diatur. Terus kalau misalkan nembak gak masuk itu sebenarnya selagi semangatin. Apa ya? Selagi apa sih namanya? Bentar. Berusaha. Selagi mau shooting form bentuknya. Selagi shoot selection-nya benar. Iya. Mbak. Tapi nggak maksain atau nggak tough shot, tetap dimainin ya. Iya sih. Soalnya Ci Eva tuh mau start from defense. Start from defense, terus kalau defense-nya bagus, bisa offense-nya juga bagus. Kalau offense-nya bagus tapi defense-nya jelek, tetap aja kebobolan susah ya. Nanti. Betul, mantep banget filosofinya ya. Pattern-nya pusing nggak? Awal-awal pasti kaget, banyak banget. Banyak banget. Iya. Sorry, opsinya berapa? 10, 20? Lebih? Oh, rahasia dapur. Boleh. Tapi lama-kelamaan ngerti ya? Iya, ngerti. Karena Ci Eva tuh mau kita harus pahami betul maksud dari patternnya ngapain ya. Kalau misalkan ada pemain yang dikasih tahu nggak ngerti terus, gimana? Tetap kita sebagai temannya ya, teman setimnya, kita harus support. Oh ya, kalau peran sebagai kita bantu biar cara dia. Ya kalau pemilihan itu mah itu urusan pelatih ya, tapi kalau pemainnya tetap support ya. Oke. Nih
karena berhubung ini kan sama 3 Point ya. 3 Point itu kan vendor jersey. Sorry, Hawks itu Pak vendornya 3 Point jersey ya? Iya. Iya ya. Nah, sekarang tuh 3 Point jersey kan awalnya ini logonya kan ini. 3 Point jersey. 3 Point jersey itu lagi rebranding logo baru yang logonya tuh yang ini slicey gini nih. Wow. Ini tuh kayak bentuk angka 3 karena kan namanya 3 Point gitu. Dengan transisi logo ini mudah-mudahan identitasnya jadi lebih kuat dan mungkin bisa lebih dikenal sama banyak pemain. Bukan hanya di Bandung, karena vendor jersey 3 Point ini udah bisa keluar Pulau Jawa, bahkan juga bisa sampai Lampung waktu itu. Yang mau buat tim kamu atau mau custom satuan bisa di 3 Point jersey. Sekalian juga ini karena lagi lagi rebranding, ada voucher menarik. Nanti kamu juga dikasih giveaway ya. Dan itu dia podcast kali ini sama Nazneen. Makasih Nazneen ya udah mau ngobrol sama Ciwasra Hubar. Sorry, merchandise-nya boleh diambilin. Itu tadi yang dikresek. Emang iya? Kita dari 3 Point jersey. Iya. Orang aku ngobrol sama ownernya. Oh iya? Iya. Oh, jadi ya. Tenang lah. Gue kayak panik gitu ya. Karena Nazneen udah jadi bintang tamu, ada giveaway dari Ciwasra 3 Point jersey. Ini logo barunya. Aku mau kasih celana buat Nazneen. Tada! Gimana sekali? Makasih, Kak. Dan ini ininya sih. Tuh, ada siapa nih? Sebutin. Ada siapa? Ada Tafarel dari Tafarel ya. Siapa yang nggak tahu Tafarel? Masa sih, siapa sih yang Nggak tahu. Ya, diterima. Makasih ya, Kak. Nanti kita foto. Oke. Terima kasih buat Nazneen. Mudah-mudahan sukses selalu basketnya. Masih kelas 10. Umurnya juga masih panjang buat basketnya. Sehat selalu. Jangan sampai cedera. Oke. Karena abis ini di episode 2 kita bakal ngebahas bareng Hafi yang baru sembuh dari ACL. Tunggu aja abis ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya 3 Point Jersey Ciwasra Hubar, dan nanti ada akun baru Hoop Stalker juga. Buat kalian yang baru join atau baru nonton, langsung aja di subscribe ya, biar nanti kalian gue undang. Gas. Dadah. Yes.